Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita dapat bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini adalah pertemuan yang ketiga, dan Ibu akan menyampaikan materi baru, yaitu dengan tema jujur, amanah, dan istiqomah. Tujuan dari materi ini, kalian tidak hanya dapat menjawab pengertian jujur, amanah, dan istiqomah, tapi kalian juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sikap atau perilaku jujur, amanah, dan istiqomah. Marilah kalian perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Materi yang pertama kita pelajari yaitu materi jujur. Apa yang dimaksud dengan jujur? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Mengapa kita harus jujur? Karena jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial, kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik, dan seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, dizolimi, dan dicurangi, kita harus jujur. Jadi, untuk kehidupan yang lebih baik, kuncinya adalah kejujuran. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas orang Muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Orang yang selalu berperilaku jujur akan mendapatkan beberapa manfaat. 1. Mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Materi yang kedua yaitu amanah. Apakah itu amanah? Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu macam-macam bentuk amanah. Amanah itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Amanah terhadap Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Seperti misalnya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Amanah yang kedua yaitu amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang ketiga yaitu amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri sendiri. Orang yang berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya ia telah berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu juga sikap amanah memiliki dampak positif bagi diri sendiri. Di antara hikmah amanah yaitu 1. Dipercaya orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak. Kemudian yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Materi yang ketiga pada bab ini yaitu istiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Istiqomah terwujud karena adanya keyakinan akan kebenaran dan sikap menanggung risiko.
Sikap ini wajib dimiliki setiap muslim, termasuk kita sebagai pelajar. Istiqomah dapat membantu kita untuk membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus memberi contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat sekitar. Di antara hikmah perilaku istiqomah yaitu akan dijauhi dari rasa takut dan sedih. Yang kedua, mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia. Dan yang ketiga, akan selalu dilindungi oleh Allah. Perilaku istiqomah dapat diwujudkan dalam semua kegiatan, seperti selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedua, melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Ketiga, belajar terus-menerus. Keempat, selalu mentaati peraturan, baik yang ada di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Dan yang selanjutnya, selalu menjalankan kewajibannya dengan rasa senang dan nyaman, tidak merasa dipaksa atau dibebani. Demikianlah materi yang telah Ibu terangkan. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah Ibu jelaskan. Selanjutnya, kalian harus membuat rangkuman, ditulis di buku catatan. Dan yang terakhir, kalian mengerjakan kuis atau latihan pada link yang telah Ibu sediakan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.